Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli manittaba'a huda. Amma ba'du. Malam ini kita ketemu Plato. Ya. Plato itu beda sama plat AB, plat A, plat C. Di Indonesia tidak ada plat O. Plat O itu platnya Yunani mungkin. Ya. Plato ini, ya kita kenalnya muridnya Sokrates, satu di antara filosof yang jadi fondasi semua pemikiran filsafat, baik filsafat barat maupun filsafat Islam. Nama aslinya bukan Plato. Plato itu nama panggilan. Nama aslinya adalah Aristokles. Artinya yang terpilih. Dipanggil Plato, Plato dari bahasa Yunani, karena bahunya lebar. Jadi mungkin dia sering fitness apa-apa, jadi podok. Iya kan, saya tidak tahu fitness apa enggak, tapi karena bahunya lebar, terus dia dipanggil Plato. Anaknya bangsawan, cuma dia ya mengalami pasang surutnya politik. Bahkan pernah jadi budak juga, ketangkep, dijadikan budak, tapi terus ditebus lagi oleh keluarganya. Terus ada dua momen dalam hidupnya Plato yang monumental, yang merubah garis hidupnya. Yang pertama adalah pertemuannya dengan Sokrates. Ini guru favoritnya Plato. Jadi Sokrates nanti yang mengarahkan Plato jadi seorang filosof besar. Bahkan orang kenal ada tokoh yang namanya Sokrates itu dari tulisan-tulisannya Plato. Jadi Sokrates itu hidup karena buah tangannya Plato. Terus itu yang pertama, nggak perlu saya ceritakan, kalian sudah ngerti bagaimana dahsyatnya seorang Sokrates dan bagaimana Plato yang jadi muridnya. Yang kedua adalah peristiwa politik, kalahnya Athena oleh Sparta. Itu yang kemudian, itu kan transisi dari monarki terus jadi oligarki, awalnya demokrasi terus jadi oligarki, terus terakhir balik lagi ke demokrasi tapi yang tidak sempurna. Sebenarnya Plato meskipun dia ahli filsafat sudah ancang-ancang ingin masuk ke dunia politik, ingin jadi pejabat atau apa, karena memang dia keluarga bangsawan. Tapi begitu ada peristiwa eksekusi terhadap gurunya, terhadap Sokrates, dan eksekusi ini dilakukan oleh pemerintahan yang coraknya demokratis, maka Plato batal, nggak jadi masuk ke dunia politik. Dan mungkin itu salah satu sebab kenapa dalam masterpiece-nya Plato yang judulnya Republik itu dia tidak sangat menganjurkan demokrasi, tapi dia menganjurkan pokoknya negara itu pemimpinnya harus seorang filosof, king philosopher, raja filosof. Jadi makanya kalian ngaji filsafat berarti ngaji gimana caranya untuk jadi presiden.
Karena kata Plato, yang layak jadi raja, jadi presiden itu harus orang yang punya karakter filosof. Jangan yang punya karakter petani, pedagang, bahkan prajurit juga jangan. Carilah presiden yang filosof, maka negara akan beres. Tapi filosof yang sejati ya, bukan filosof-filosofan. Karena sekarang banyak filosof-filosofan. Si penting iso mikir sidik, pokoknya wani debat ya ayo kan gitu. Oke, dan itu dalam sejarahnya Plato. Akhirnya dia menarik diri dari dunia politik. Setelah gurunya dieksekusi, dia kecewa luar biasa. Kemudian dia mengembara kurang lebih 12 tahun. Sama kayak Ghazali, ketika dia kecewa dengan dirinya sendiri, terus mengembara juga 11-12 tahun. Nah, saya tidak tahu, mungkin ada rahasia kenapa kok nyepi mengembara cari ilmu itu sampai 12 tahun. Kalau di Indonesia kan 12 tahun itu baru SD, SMP, SMA, wajib belajar. Tapi kalau Plato 12 tahun itu kemana-mana, dan bahkan dia diceritakan sempat belajar mistik dan agama timur di Mesir. Maka pikiran-pikirannya sangat berbau. Kalau disambungkan sama agama itu sangat relevan, sangat nyambung. Beda sama Aristoteles. Kalau Aristoteles itu lebih relevan kalau disambungkan kelompok ilmuwan. Ada tesis yang menyatakan kenapa Islam abad tengah itu jaya dan Kristen meskipun banyak filosofnya itu cenderung zaman itu disebut abad kegelapan karena sibuk dengan agama. Ada yang bilang karena Islam zaman itu mewarisi Aristoteles, sementara para filosof Kristen abad tengah lebih banyak mewarisi gayanya Plato yang neoplatonik. Apa ya kayak gitu ya kamu buktikan sendiri nanti jadi inskripsi apa tesis. Oke, jadi dia mengembara hampir 12 tahun. Terus sempat dijadiin penasehat raja. Jadi dia ini punya teman namanya Dion. Dion ini punya sepupu namanya Dionysus. Dionysus ini raja yang masih muda, keponakannya Dion. Nah, Dion ini manggil Plato, tolong ponakanku ini diajari biar dia jadi raja filosof yang sejati. Tapi ternyata setelah beberapa saat dilatih, malah Dionysius ini curiga sama Dion dan Plato. Akhirnya pamannya sendiri dipenjarakan dan Plato dihukum tahanan rumah. Dan kesempatan dihukum tahanan rumah sebenarnya nggak masalah, karena dengan itu Plato bisa ngajar lagi di akademinya. Yang paling terkenal dari Plato, yang monumental itu Akademia, universitas pertama dalam sejarah manusia. Akademia ini berlangsung lama sampai zaman Romawi, tapi kemudian ditutup, dibubarkan karena khawatir merusak iman Kristen zaman itu. Itu Akademia. Plato nggak nikah, jadi nggak punya anak. Akademia dilanjutkan oleh keponakannya. Jadi mungkin karena dia asik berfilsafat, sudah enjoy dengan filsafat dan ilmunya, jadi tidak tahu kalau ada yang lebih nikmat dari itu. Akhirnya nggak nikah. Atau jangan-jangan kalau dia nikah tidak sebesar itu pikiran-pikirannya. Saya tidak tahu. Cuma kamu tidak usah niru yang nggak nikahnya. Ya. Oke, yang paling terkenal dari Plato adalah gagasannya tentang idea. Kita lihat kenapa Plato melahirkan idealisme. Yang memicu Plato dengan idealismenya, yang pertama adalah perdebatan para filosof alam dan para filosof sofis. Filosof alam itu kan punya teori yang kemarin saya jelaskan, monisme itu, bahwa ada kebenaran tunggal, ada kebenaran mutlak,
alam dari air, alam dari api, alam itu kan filosofi alam. Dan tandingannya adalah sofis. Kalau sofis ini filosof tukang itu tukang ceramah, tukang orasi. Cuma mana yang benar, mana yang salah yang diceramahkan tergantung siapa yang bayar. Itu sofis. Karena memang dia punya ideologi, benar atau salah itu tergantung tempatnya, tergantung waktunya. Tidak ada kebenaran yang mutlak. Benar atau salah itu sifatnya mengalir. Jangan percaya kalau ada yang mutlak-mutlak. Nah, ini sebenarnya zaman dulu ditentang luar biasa. Sebenarnya tidak salah, cuma dia melihat yang parsial, yang keliru disimpulkan untuk seluruhnya. Dan karena parsialnya keliru, terus mayornya keliru, yang minornya keliru juga, kesimpulannya juga keliru. Tapi tidak sepenuhnya salah pikirannya sofis itu. Karena kebenaran memang tergantung ruang dan waktunya. Tapi kemudian disimpulkan tidak ada kebenaran mutlak, itu yang secara logis disebut meloncat. Kalau terus dipersepsikan tidak ada kebenaran mutlak, kamu tidak bisa hidup. Masyarakat tidak akan bisa jalan. Kamu sendiri akan jadi orang skeptis, gak punya pedoman. Kalau kamu kayak tadi tergantung terus. Kalau ditanya orang, Mas, suicide boleh gak? Tergantung. Apa doang dan waktunya? Tergantung. Iya benar kamu, tapi nanti kamu tidak akan bisa jalan. Maka di titik tertentu kamu harus punya bahwa ini benar dan selalu benar. Khususnya untuk hal-hal yang kualitatif. Bahwa kamu harus menghormati orang tua, ya, dan itu universal mutlak. Dalam kondisi apapun, meskipun ekspresimu cara menghormatinya beda. Beda-beda lokal, beda-beda ruang, sesuai dengan konteks. Harus ada nilai-nilai yang dianggap mutlak. Kalau enggak, orang enggak bisa hidup. Maka katanya Socrates, ada kok aturan yang abadi. Cara mencarinya pakai apa? Pakai akal sehat. Kalau akal kita sehat, pasti akan ketemu mana yang abadi, mana yang mutlak. Jangan cari di realitas. Kenapa tadi kok tergantung? Karena kamu nyarinya di realitas, nyarinya di ruang dan di waktu. Maka jangan pakai itu, pakai akal sehat. Nah, ketika Socrates bilang bahwa ada yang abadi, berangkatlah Plato mencari apa sih yang kalau abadi dalam pandangannya Socrates. Dari situ lahir teori tentang ide. Teori idenya Plato yang nanti jadi idealisme berawal dari asumsi tadi. Meskipun ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang mengalir di alam semesta ini, tapi pasti ada variabel yang tidak berubah. Ini kamu orang, kamu orang, kamu orang. Ini kan orang semua kan, beda-beda kan. Masing-masing jenggotan, masing-masing kumisen, ada yang pelontos, ada yang silangnya gundul, ada yang gondrong. Sak kelas ini beda semua, tapi tetap tak sebut manusia. Berarti kan ada variabel yang sama. Tidak mungkin semua beda. Kalau beda artinya beda total. Tapi kan kita tetap menyebut yang sama. Kayak Heraklitos bilang semua mengalir, pantai. Kita tidak bisa meloncat di satu sungai yang sama di waktu yang berbeda. Tapi kan kita tetap sebut itu sungai. Berarti ada variabel yang sama, sehingga kita menyebutnya tetap sungai. Pasti ada yang letak. Variabel yang sama itu pasti di luar materi. Dan itulah nanti variabel yang sama yang di luar materi, itulah nanti yang oleh Plato disebut ide. Dan itulah dunia ide. Kenapa aku tadi menyebut ini semua manusia meskipun beda-beda? Karena di kepala kita sudah ada ide tentang manusia. Kenapa kamu sekarang menganggap aku Pak Faiz, besok Pak Faiz, sebulan lagi juga Pak Faiz, padahal mungkin secara fisik berubah karena kamu sudah punya ide tentang aku. Dan ide ini sifatnya kayak tadi, tahan lama, nggak berubah-berubah. Itulah yang dimaksud dunia ide oleh Plato. Kita lihat. Nah, tidak cuma itu katanya Plato. Nah terus dari mana datangnya ide di kepala kita itu?
katanya Plato, dulu ada alam tersendiri. Jadi ada dua alam. Yang pertama dunia spiritual yang sifatnya abadi, permanen, teratur, universal. Di dalamnya ada banyak nilai, ada banyak hal-hal yang pasti dan sejati dan sempurna. Itu dunia pertama, namanya dunia ide. Yang kedua dunia nyata, dunia penampakan. Nah, dunia ide itu isinya ya ide-ide yang sempurna yang itu tentang segala hal. Yang itu manifestasinya ada di dunia nyata. Yang serba tidak sempurna, serba tidak teratur, serba karena sudah meruang dan mewaktu. Sementara yang dunia ide ini sifatnya ideal. Ide kita tentang manusia tadi kan sifatnya ideal, bahwa manusia itu cirinya A, B, C, D, E. Begitu masuk ke realitas kan yang namanya manusia kan nggak seideal yang ada di kepala kita. Sudah ada banyak sekali bedanya. Jadi yang kita lihat sehari-hari ini serba tidak sempurna. Yang sempurna ada di balik itu, ada di dunia ide. Yang itu kita sudah tahu karena kita dulu pernah hidup di sana. Nah, dunia nyata yang kita alami cuma tiruan dari dunia ide yang kita pernah hidup di sana sebelumnya. Dan manusia sering tertipu. Dianggapnya yang materi, yang ditemui di dunia nyata, itulah yang benar. Padahal justru yang di dunia nyata ini yang banyak tereduksi. Yang sejati itu justru ide yang ada di kepala. Kalau berangkat dari materi, berangkat dari kamu yang nyata, manusia yang nyata, akan sangat banyak keragaman, akan sangat banyak beda-beda. Untuk menyimpulkan kayak gimana manusia itu harus masuk ke wilayah ideal. Jangan berhenti di kenyataan. Kalau kamu berhenti di kenyataan, kamu akan bingung. Yang namanya manusia beneran itu yang kayak gimana ya? Karena sangat beda-beda. Maka kalau ingin paham manusia, masuklah ke dunia ide, biar kamu paham, oh ini namanya manusia. Oke. Jadi orang sudah punya ide bawaan, makanya kalau bahasa filsafatnya innate ideas. Jadi di kepalamu sudah ada ide. Begitu kamu lahir, ini sudah lengkap. Nah, ketika kamu kemudian melihat, mendengar, meraba, memahami dunia nyata, yang dilakukan bukan refleksi, jadi kayak terakhir, tapi rekoleksi. Rekoleksi itu mengingat-ingat. Jadi kalau ada anak kecil tanya, ini apa ya? Itu bukan berarti dia tidak tahu ini apa terus harus diberitahu, tapi dia sedang ingat-ingat, ini apa ya dulu waktu di dunia ide. Itu bahasa Plato. Jadi dia sedang ngecek memori yang ada di kepalanya itu sebenarnya apa ya? Di hidup yang dulu, di dunia yang abadi, di dunia yang sejati. Jadi kebenaran itu hanya ada di ide, realitas nyata itu palsu, dan aktivitas berpikir itu aktivitas rekoleksi, mengingat-ingat. Ini yang paling dikenal, mitologi gua. Ini dari Plato. Jadi gambarannya dunia nyata yang sejati, yang sifatnya ideal, dengan dunia nyata materi yang sifatnya menipu dan palsu, kayak orang. Itu bukan yang berdiri. Orang yang duduk, yang ngadep, itu sebenarnya tembok. Itu di dalam gua, orangnya ngadep ke tembok. Nah, pintu temboknya ada di sana yang ada orang berdiri itu. Cahaya akan masuk ke dalam tembok, dan orang yang ngadep ke tembok itu setiap hari yang dilihat adalah bayangan-bayangan apa saja yang lewat di depan gua. Kan gitu. Jadi kalau ini gua, saya ngadep ke sini karena dibelenggu kayak semacam di penjara, pokoknya nggak bisa noleh, hanya ngadep ke sana terus. Pintunya ada di sana, pintu goanya, berarti kan cahaya dari sana. Di tembok ini kan pasti ada kan. Kalau ada kambing lewat, di tembok ada gambar kambing lewat. Kalau ada orang lewat, di tembok ada
gambar orang lewat kan gitu. Nah, dunia nyata yang kita alami itu dunia gambar di tembok ini. Dia cuma manifestasi dari yang sejati yang sedang lewat di depan gua itu. Sementara dunia sejatinya di sana, sini dunia palsunya. Dunia materi itu di sini. Dunia sejatinya di depan gua. Maka kalau kamu ingin ketemu yang sejati, noleh ke sana. Jangan tertipu dengan yang ini. Ini cuma gambar dan tidak sempurna. Kalau gambar kan tidak sempurna kayak aslinya. Maka orang kalau kepingin ketemu dengan yang sejati, jangan terpaku di sini. Lihat ke belakang, lihat ke pintu sana. Itulah barangnya yang asli. Dan itulah dunia ideal. Mitologi gua ada dalam Republik. Sebenarnya nanti kelanjutannya untuk menjelaskan tentang pemerintahan, tentang negara. Nanti dalam ceritanya ada seorang yang noleh ke belakang dan lu lihat, ternyata kita selama ini tertipu. Yang sejati ada di sana. Nah, terus dia teriak-teriak ke temannya, keliru, sampean kalau lihat situ terus keliru, itu ternyata nggak asli. Yang asli di pintu sana, lihat aja keluar, kita lihat semua. Cuma orang-orang banyak ini tidak percaya. Yang duduk-duduk itu tidak percaya. Alah, kamu jangan sesat lah, jangan kacau lah, jangan anu lah. Akhirnya, tapi dia, ayo, asli saya nggak bohong ini, aslinya ada di sana. Terus lama-lama orang-orang itu jengkel, terus orang ini dipukuli dan dibunuh. Dalam mitosnya Plato. Sebenarnya sindiran untuk menceritakan nasibnya gurunya Socrates. Socrates yang kayak gitu, dia menyadarkan orang, bilang-bilang orang, dan kemudian dia tewas dibunuh. Itu mitologi gua yang terkenal dari Plato. Bagi Plato, ide tertinggi itu kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang tertinggi adalah ketika seseorang bisa menguasai 3 hal: akal, nafsu, dan emosi. Sebelum masuk ke kebahagiaan, kita harus ngerti apa yang ada di kepalanya Plato tentang manusia. Pandangan Plato tentang manusia itu jenis yang sering disebut orang sebagai esensialisme. Bahwa manusia itu punya esensi. Esensinya apa? Jiwa. Ya, bedakan nanti dengan lawan pemikirannya yang disebut eksistensialisme. Jadi katanya Plato, manusia itu hakikatnya adalah jiwanya. Badan ini hanya manifestasi dari jiwa. Maka jangan terlalu percaya dengan badan. Badan bisa keliru, bisa menipu, karena hakikatnya ada di jiwa. Kalau kamu sedang mangkel terus merengut, nah merengut itu kan ekspresi dari jiwamu yang sedang mangkel. Kalau kamu sedang senang terus senyum, nah, senyum ini ekspresi dari jiwamu yang sedang senang. Cuma jangan kejebak dengan senyum dan merengutnya. Ada kalanya orang senyum tapi tidak senang. Ada kan senyum sinis misalnya. Karena itu kan kayak senyum tapi manggeli. Ada yang mencucu juga bukan karena mangkel tapi karena sakit gigi misalnya. Jadi badan itu tidak bisa dijadikan pedoman. Dia hanya tanda dari jiwa. Sama-sama senyumnya, tapi kan kuncinya ada di jiwa. Ini senyum seneng, senyum sinis, atau ya memang bentuk mulutnya selalu senyum. Jadi dia hanya sign, hanya tanda dari gejala jiwa. Lah terus apa sih jiwa itu? Kalau bagi Plato ya jangan ditanyakan apa, karena dia bukan apa juga bukan sesuatu. Jadi kamu nggak bisa megang makhluk yang namanya jiwa. Nanti kalau
bukunya Plato Politeia itu, jiwa itu bukan sesuatu, tapi dia gerak, aktivitas. Ini yang rodok rumit. Aktivitasnya ada, tapi sesuatunya tidak ada. Itu jiwa. Jadi sesuatu yang bergerak, menggerakkan dirinya sendiri dan termanifestasikan lewat badan. Kalau istilahnya, kalau pakai bahasa istilahnya biasanya dipakai autokineton. Autokineton itu dia gerak dengan sendirinya, tidak ada yang nyetir, karena dialah yang nyetir badan. Jadi sopir itu kan nggak ada yang nyupiri, dia nyupiri dirinya sendiri. Itulah jiwa. Jadi dalangnya, supirnya hidupmu itu jiwamu. Kamu seneng, sedih, puyeng, pening, bingung, tidak jelas, itu kan semua aktivitas jiwamu. Jadi kompleksitas semua gerakan internal. Biasanya manifestasinya ada di jasad, ada di tubuh, tapi juga tidak bisa 100% dipedomani. Katanya Plato, jiwa itu ada 3 unsurnya dan diwarnai oleh 1 unsur. Sebenarnya 4. Cuma unsur yang keempat itu unsur yang ada di semuanya. Jadi ada epitumia, ada thumos, ada logostikon, dan yang terakhir biasanya eros. Cuma eros ini ada di epitumia, ada di thumos, ada di logostikon, ada di 4, ada di 3-tiganya. Jadi jiwa itu unsurnya 3 katanya. Dan di Politeia, di bukunya Plato itu, dia menyebut gambarannya jiwa itu kayak kereta. Kereta kuda bersayap yang dikendalikan oleh seorang sais, tukang. Jadi andong yang nyetir kereta kuda yang bersayap, kudanya 2, 1 kuda putih, 1 kuda hitam. Itu gambarannya Plato. Mungkin bayanganmu kayak buruk lah itu, Nabi Muhammad ada kuda, ada sayapnya, tapi maksudnya bukan itu. Jadi jiwa kita itu ada kuda putih, ada kuda hitam, ada saisnya, dan kudanya ini ada sayapnya. Ini simbolisme jiwanya manusia. Kuda hitam itu simbol dari namanya epitumia. Epitumia itu lambang nafsu-nafsu manusia yang rendah. Nanti kita pelajari lebih detail. Ada kuda putih. Kalau kuda putih itu lambang dari hasrat, ambisi, harga diri, thumos. Terus saisnya yang mengendarai, yang mengarahkan itu logostikon, akalnya, rasionya. Dan sayapnya itu simbol dari eros. Eros itu cinta. Jadi nafsu rendah, nafsu tengah, dan rasio yang semuanya diwarnai oleh eros. Kereta kuda ini harusnya mengarah ke atas. Kenapa harusnya mengarah ke atas? Itulah alasannya dia dikasih sayap. Jiwa itu geraknya harus naik. Dia harus selalu naik kelas menuju ke ranah dewa-dewa. Ya kalau bahasa Islam berarti jiwa itu coraknya harus ilahi, tidak boleh materi. Kalau jiwa terjebak di materi, dia tidak akan ketemu kesejatian dirinya sendiri. Maka dia harus naik ke atas. Cuma kadang-kadang kereta yang ada sayapnya yang harusnya naik ke atas ini tidak bisa naik, bulet aja di bawah. Kenapa? Koordinasinya nggak bagus antara sais, kuda, dan akhirnya sayapnya juga nggak kepake. Jadi tukang andongnya ndak canggih, harusnya kuda ini bisa terbang, akhirnya nggak terbang-terbang.
Kamu sibuk dengan nafsu-nafsu yang rendah, dengan hasrat-hasrat di bawah, kamu lupa yang di atas. Akhirnya apa? Sayapnya nggak kepake. Nggak ada gunanya punya sayap. Kalau koordinasi antara kuda hitam, kuda putih, dan size-nya bagus, maka semua fungsi jiwa akan optimal. Eros mewarnai di mana-mana, maka dia bisa naik ke atas, bisa ketemu kesejatian dirinya. Dia akan bahagia. Oke, kita lihat satu-satu biar kita kenal, biar nggak kejebak. Yang pertama, nafsu paling rendah, bagian jiwa yang letaknya paling bawah, epitumia namanya, atau epitumos. Jadi sebuah unsur dalam jiwa, secara umum isinya epitumia itu 3. Nafsu makan, nafsu minum, yang ketiga nafsu seks. Ya termasuk urusan harta, kekayaan, numpuk-numpuk harta itu kan sebenarnya ujungnya akan ke situ nanti, untuk memenuhi perut dan yang di bawah perut. Wilayahnya perut ke bawah. Nanti di bukunya Plato ditambahin narasi jauh dari kepala. Nah, jadi karena jauh dari kepala dia susah dikendalikan. Jadi wilayahnya bawah. Sifatnya sering-sering irasional dan mortal. Mortal itu jangkauannya pendek, nyari kesenangan sekarang, saat ini, hari ini, terus habis, terus nyari lagi, dan seterusnya. Sumbernya apa sih nafsu itu? Orang sering menyebut nafsu ini nafsu badani, nafsu jasmania. Sebenarnya enggak. Badan itu hanya simbol dari jiwa, seperti tadi. Dia hanya tanda dari jiwa. Jadi sumbernya bukan badan, tetap jiwa. Hasratmu pingin makan terus menerus, minum terus menerus, seks terus menerus, itu ada di dalam, tidak di luar. Kalau yang di luar itu tergantung perintah yang di dalam kok. Jadi stand off from the body as far as he can. Itu dalam baitu. Ambillah jarak dari nafsu rendah epitumia ini sejauh yang kamu mungkin. Ngambil jarak loh ya, bukan dibuang. Ambil jarak, jangan terlalu dekat, apalagi hanya hidup di situ. Kalau enggak, kita enggak akan bisa hidup filosofis. Hidup kita ya hidup jasmaniah, materi, enggak berkualitas. Levelnya kayak hewan. Hewan itu kan yang dikerjakan 3 itu, makan, minum, sama main. Jadi, dan ganti-ganti lagi mainnya. Kalau hewan, kita juga kan kalau terbulet di situ kan akhirnya ya ganti-ganti, entah ketahuan, entah tidak ketahuan. Jadi mikirnya ke situ terus, tidak pernah keluar dari itu. Antara makan, minum, seneng-seneng, baik seneng-seneng seks atau seneng-seneng yang lain. Itu wilayah epitumia. Nah, kalau tumos ini di atas perut, cuma sampai leher. Jadi dari perut sampai leher ini isinya, kalau definisinya itu afektivitas, rasa, semangat, agresivitas. Kalau epitumia itu tadi, kalau di bukunya Plato digambarkan para petani, biasanya gayanya itu konsumtif. Tapi yang tumos ini para prajurit. Makan gak penting bagi dia, harta gak penting, yang penting menang, sukses, nama baik, kejayaan, status. Ini tumos. Jadi gairah, agresivitas, ambisi, itu tumos. Biasanya kadang orang menyebutnya passion. Wah, passionku di sini, ambisiku di sini, gairahku mau ke sini, cita-citaku ini. Itu tumos. Orang harus punya ini, sama kayak yang epitumia tadi. Orang harus melewati itu. Orang juga harus punya tumos. Kalau enggak, hidupmu dingin, enggak ada apinya, enggak berhasrat. Cuma jangan berlebihan. Tetap lagi-lagi harus dikontrol oleh
rasio. Oke, jadi tumos itu api hidupmu, agresivitas, gairah. Biasanya orang-orang di level ini nggak peduli, nggak miskin juga ndak apa-apa, asal kita jaya, asal kita terhormat demi nama baik. Wah, itu namanya tumos. Status jadi sangat penting. Itu orang di level tumos. Kalau kamu punya teman jaimnya luar biasa, itu sebenarnya dia ada di makom tumos. Jadi makomnya ada di, pingin kelihatan baik. Yang selama ini seliweran di TV pencitraan, itu berarti pencitraan itu kehilangan uang banyak nggak apa-apa, kehilangan harta nggak apa-apa, asal dianggap baik oleh orang, dianggap bagus oleh orang. Itu tumos. Jadi makomnya makom ranking 2 di atas epitumia. Boleh-boleh saja, cuma dia harus dikontrol oleh rasio. Kalau enggak nanti konyol. Dermawan sih dermawan, ingin bantu orang, tapi kalau semua hartanya dikasih, itu konyol. Ya harus dikalkulasi. Nanti sodakoh pak, saya ikhlas pak, semua yang ada di dompet tak sodakohkan. Nanti pulang naik apa? Besok makan apa? Itu namanya konyol. Maka rasio juga tetap harus main. Sekarang kamu jadi penyumbang, jangan-jangan besok kamu jadi orang yang disumbang. Ya kan? Itu namanya bunuh diri, itu namanya konyol. Tumos, dia pengen nyari status sebagai dermawan. Jadi tumos penting, tapi dia harus dikontrol oleh akal. Nah, yang paling penting ini kepala, logistikon atau logostikon. Jadi logostikon itu rasio, akal, mikir. Dia harus jadi rajanya, dia harus jadi saiznya. Wilayahnya kepala, jadi leher ke atas. Jadi supirnya tetap harus di sini. Makanya nanti saya tidak tahu Ghazali pernah baca Plato apa enggak, dia ngomong negara itu ya kayak tubuhnya manusia. Siapa yang bagian hati, siapa yang bagian perut, siapa yang bagian kepala. Nah, maka kenapa raja itu harus filosof, presiden itu harus filosof? Karena filosof lah hakikatnya kepala. Dia yang ngatur, dia yang ngontrol. Jadi raja nggak harus ikut jalan-jalan ke bawah, kerja di bawah. Enggak harus. Dia tugasnya ngontrol, ngukur kekuatannya, terus ngontrol sampai ke bawah. Dia tidak harus ikut kerja, karena tugasnya tangan ada sendiri, tugasnya kaki ada sendiri, tugasnya hati ada sendiri, tugasnya perut ada sendiri. Yang mengendalikan kepala, akal. Jadi logos harus nomor 1. Saiznya tadi, sebagus apapun kereta, kalau saiznya ndak beres, ya ndak beres. Secanggih apapun fasilitasmu, kalau akalnya nggak jalan, ya hidupmu kacau balau. Arahnya nggak jadi ke atas, tapi mungkin nabrak kiri, nabrak kanan. Nah, itu logos nggak saya jelasin panjang. Kita ngaji filsafat ini, hakikatnya adalah melatih kepala, melatih logos. Karena dia kuncinya hidup kita. Nah, terus yang bikin jiwa bisa terbang adalah eros. Jadi eros ini agak beda sama philia, filosofia. Jadi kalau eros ini ada hasrat ikut main. Jadi ada semacam ambisi, ada semacam keinginan. Eros ini yang mewarnai di 3 jenis bagian jiwa yang atas, epitumia, tumos, dan logostikon. Jadi misalnya di epitumia, eros itu main, misalnya kalian suka makanan apa, suka minuman apa, atau suka dengan seks.
Kalau normal lawan jenis, kalau enggak LGBT. Nah, itu eros sebenarnya. Urusannya eros. Cuma dia main di wilayah nafsu-nafsu yang rendah. Kalau wilayah tumos, dia main misalnya cinta tanah air, cinta agama, yang lagi-lagi tetap harus dikontrol oleh akal. Cinta agama boleh, tapi tidak harus nyusahin orang lain, mukul-mukul, ngepruk-ngepruk, gegeran, caci maki. Nah, itu berarti akalnya nggak ikut main kontrol. Tapi semangat cinta agamanya boleh, sah dan manusiawi, karena setiap orang punya tumos. Kamu ikut organisasi apa dan mati-matian membela organisasi itu sah, asal rasional, kan itu. Jangan disalahkan orang ikut organisasi A, ikut organisasi B, itu haknya sah dan manusiawi. Yang harus kamu salahkan kalau ada perilaku yang tidak rasional. Ketika kepala nggak nyetir, nah itu eros. Eros itu cinta, seneng. Apalagi urusan ilmu, logos. Logos ketika kawin dengan eros, lahirnya filsafat. Ini nanti yang jadi keutamaan tertinggi, filsafat. Nah, dari situ nanti Plato mengkategorikan manusia jadi 3. Yang pertama, filosofos. Filosofos itu manusia yang diikat, yang gayanya, fokusnya pada logos. Dia namanya filosofos. Ada yang kedua, namanya Filonikon atau Filotimon. Itu manusia yang sibuk oleh tumos, mencitrakan diri, nyari nama, nyari kehormatan, memperjuangkan status. Itu namanya Filonikon. Ada yang ketiga namanya Filokrematon. Ini orang yang nyari seneng, epitumia, nyari harta, nyari istri cantik, suami cakep, pokoknya nyari seneng-seneng. Itu Filokrematon. Jadi katanya Plato ya, jenis manusia tidak akan lepas dari 3 itu. Ada filosofos, filonikon, dan filokrematon. Kamu masuk yang mana ya nanti silahkan kamu muhasabah sendiri. Yang ada di pikiranmu itu yang dominan apa? Urusan makan, minum, seks, harta, atau urusan besok mau jadi apa, kerja apa, status di masyarakat apa, punya nama besar apa. Nah, itu berarti kamu filonikon. Atau peduli amat dengan harta, peduli amat dengan status. Aku senang dengan pengetahuan, aku senang dengan hikmah, senang dengan logos. Itu berarti senang dengan ilmu. Itu berarti kita kategori filosofos. Itu bukan berarti kalau filosofos nggak suka seks, nggak suka makan, nggak suka minum, tapi fokus hidupnya tidak dimakan, minum, seks, dan nama besar, tapi di ilmu pengetahuan. Sementara bukan berarti orang yang mengejar harta itu dia tidak punya ilmu atau tidak mau ilmu, karena untuk bisa kaya juga butuh ilmu yang tinggi. Tapi fokus hidupnya pada harta, pada makan, minum, seks, dan yang sejenis itu. Bukan berarti seks itu tidak butuh ilmu. Nggak mungkin kamu bisa mengekspresikan gairahmu ke lawan jenis kalau kamu nggak ngerti triknya, tekniknya, ilmunya. Cuma ilmunya diabdikan pada yang itu tadi. Jadi jangan salah, rasio itu dia yang ngontrol. Dan kadang-kadang kalau fokusnya pada, misalnya pada nama besar, akhirnya apa? Akalmu yang semula jadi raja, dia sekarang jadi budak. Kamu jadikan dia untuk menjustifikasi semua hasrat individual, semua kesalahan, semua ambisimu, seolah-olah semua rasional.
Bukan berarti terus kalau orang epitumia itu akalnya nggak jalan. Akalnya jalan, tapi akal jadi budak hasrat bawah perut. Nanti kalau orang yang tumos itu akalnya berarti jadi budak hasrat dari leher ke dada, dan seterusnya. Nah, dari situ nanti lahir teori yang sangat terkenal dari Plato, namanya teori keutamaan, arete. Apa sih arete itu? Keutamaan. Maksudnya apa? Excellency. Manusia harus mencapai keutamaan. Apa keutamaan itu? Keutamaan itu satu kondisi ketika sesuatu terwujud secara optimal. Itu namanya utama. Misalnya ngaji ini dimulai jam 8, berakhir jam 10. Jam 8 tit dimulai dan jam 10 tit selesai. Itu namanya optimal. Pas. Nah, jadi sesuatu itu optimal kalau dia berfungsi 100%. Ya, kalau di bukunya Plato disebut, misalnya kuda itu utama, optimal, arete, kalau dia bisa lari kencang. Telinga itu utama, optimal, kalau dia bisa mendengar dengan baik. Jadi itu optimal. Jadi berfungsinya sesuatu secara penuh, itu namanya arete. Itulah keutamaan. Nah, kalau manusia gimana? Manusia itu utama kalau jiwanya, tadi kan manusia itu kuncinya di jiwa. Kalau fungsi-fungsi jiwa, bagian-bagian jiwa yang 3 tadi terimplementasi secara optimal, penuh. Ya bahasanya Plato, adil dan harmonis. Adil itu berarti pas, harmonis itu berarti selaras. Nah, katanya Plato, fungsi jiwa itu optimal kalau dia pas, adil, dan harmonis. Harmonis itu berarti epitumia ya, tumos ya, tapi selaras dengan akal yang jadi rajanya. Itu namanya harmonis. Tidak gegeran, nggak konflik. Konflik itu kan misalnya akalmu melarang-larang bahwa itu jelek, tapi kamu disetir oleh epitumia, yang jelek pun diterjang. Itu berarti nggak harmonis, nggak adil. Misalnya harusnya kamu sehari makan 3 kali, tapi meskipun kamu punya, kamu makan 1 kali karena ingin menyiksa diri. Nah, itu namanya nggak adil. Jadi harus adil. Nah, itu berarti apa? Manusia yang jiwanya diimplementasikan secara optimal dan harmonis, itu berarti dia adil. Oke, kita lihat lagi. Orang yang bisa mengoptimalkan fungsi-fungsi jiwanya, inilah nanti orang yang bahagia. Jadi filsafat kebahagiaannya Plato ada di situ. Nanti kita lihat apa saja sih keutamaan yang arete tadi. Ya katanya Plato, paling tidak kualifikasinya paling dasar ada 4. Jadi yang pertama kesederhanaan, yang kedua keberanian, yang ketiga kebijaksanaan, yang keempat keadilan atau kebenaran. Mungkin bacanya di sini aja lebih gampang. Jadi optimalisasi fungsi jiwa biar kita bisa bahagia. Oke, yang pertama epitumia. Epitumia itu objeknya kan tadi kebaikan fisik, perut ke bawah, yaitu makan, minum, seks. Optimalnya apa? Kesederhanaan.
Saya tidak tahu konotasi sederhana itu seperti apa. Maksudnya hidup sederhana itu hidup yang pas. Bukan pas-pasan loh ya. Beda. Hidup pas dengan pas-pasan itu kan konotasinya jauh. Pas itu kayak iklannya salon pas itu loh. Waktu butuh ini pas ada, waktu butuh itu pas ada. Jadi butuhnya 100 ya 100. Tidak usah serakah 200. Itu namanya hidup sederhana. Jadi utamanya, jadi aretenya epitumia itu pas, sederhana. Jadi makan, minum, seks itu keutamaan kesederhanaan. Jadi jangan lebih dan jangan kurang. Kalau yang tumos, yang tadi harga diri, cita-cita, status, itu sederhana pasti. Sederhana dalam arti harus pas. Kalau over namanya sombong, kalau kurang namanya minder. Harus pas. Dan juga berani. Berani itu kan tengah-tengah antara takut dan nekat. Saya Pak bercita-cita jadi TNI Angkatan Laut Pak. Bisa berenang? Tidak bisa Pak. Itu namanya nekat. Ya namanya bukan berani. Jadi berani itu tengah-tengah. Kamu bukan penakut sih, tetapi saya mau belajar kok Pak. Oh ya berarti itu berani. Jadi itu untuk tumos sederhana, penuhi secara pas. Orang juga butuh status, orang juga butuh harga diri, orang juga butuh nama, orang juga butuh ambisi. Tapi jangan berlebihan, juga jangan kekurangan, dan berani. Nah, jadi level tumos kalau sederhana dan berani berarti optimal, pas. Terus logostikon atau logistikon itu objeknya kan kebaikan, pengetahuan, kebaikan dalam dirinya sendiri. Ada tambahannya, keutamaan sederhana, berani, dan selalu nambah pengetahuan. Itu berarti optimal. Semakin banyak pengetahuannya, semakin optimal logosnya. Jadi untuk memuaskan logos, kamu boleh nambah terus-menerus. Karena rumusnya, pengetahuannya ditambah terus, tidak apa-apa. Jadi sederhana, berani, dan pengetahuannya nambah terus. Kalau tumos, sederhana dan berani. Kalau epitumos, sederhana saja. Sederhana berarti pas. Jadi kalau ini jalan secara optimal semua, orang akan bahagia, katanya Plato. Jadi epituminya terpenuhi, tumosnya terpenuhi, dia punya gairah, punya semangat, dan logosnya selalu bertambah. Oke. Nah, kalau sudah optimal gimana sih untuk mencapai kebahagiaan? Katanya Plato, geraknya jiwa yang mencari kebahagiaan itu ada dua. Jadi yang pertama, gerak membersihkan epitumia dan tumos, biar jadi sederhana dan berani tadi. Gerak yang kedua, setelah beres, dirinya sendiri bersih, terus jalan, dialah yang jadi pemandu. Jadi geraknya dua kali. Jadi membereskan penumpang dan nyetir ke arah tujuan. Jadi dua kali. Beresin kudanya, sayapnya, keretanya, kemudian memandu ke jalan yang diinginkan. Jadi akalmu itu tugasnya dua, menahan, ngatur, dan mengarahkan. Jadi dua. Setelah ngatur, mengarahkan. Nah, ini sebenarnya sangat sufistik. Jadi di sufi-sufi kalian sering dengar ajaran semacam ini. Jadi gerak jiwa itu gerak membersihkan dan gerak mengarahkan. Itu semacam takholli, tahalli, dan tajalli. Kalau tajalli berarti sudah sampai tujuan. Takholli dibersihkan, takhalli diarahkan, diisi dengan yang baik, dan terakhir tajalli. Itu ada di filsafatnya Plato.
Terus catatan lagi dari Plato, keutamaan itu bukan pertukaran. Ini diingat-ingat ya, bukan ijolan. Maksudnya ijolan itu kadang-kadang kan kita gini, menukarkan kenikmatan yang kecil demi kenikmatan yang besar. Kamu melekan demi nilai ujian bagus, kamu korbankan tidurmu demi nilai yang bagus. Ini namanya ijolan. Semacam ini tidak utama. Oke, nah ini yang mewarisi teori gurunya Plato. Katanya Plato, orang jahat itu tidak ada sebenarnya. Kalau ada orang melakukan kejahatan atau kesalahan, itu sebenarnya karena dia tidak tahu. Kita lihat ya rentetan logikanya Plato. Yang pertama, kalau ada orang melakukan salah atau jahat, itu pasti dia nggak sadar atau nggak tahu. Kenapa? Yang pertama, tidak ada orang yang ingin merusak dirinya sendiri, ingin menyusahkan dirinya sendiri. Ketika orang melakukan kesalahan, itu dia tidak tahu kalau kesalahan itu sebenarnya merusak dirinya sendiri. Dia nganggapnya kesalahan itu menguntungkan dirinya sendiri. Jadi kuncinya sebenarnya dia tidak tahu. Kalau dia tahu bahwa kesalahan itu merusak dirinya sendiri, dia tidak akan melakukan itu. Orang tidak tahu kan nggak sadar. Jadi rumusnya Plato, orang jahat itu tidak ada. Yang ada orang tidak ngerti. Kalau ada orang begal, dia nganggapnya dengan begal itu hidupnya akan lebih nyaman, lebih untung, lebih tentram, lebih nikmat. Padahal orang yang ngerti, ndak, dengan kamu begal hidupmu lebih susah, lebih sumpek. Mungkin kamu dapat uang banyak sebentar, tapi setelah itu kamu sengsara, dicari orang, gak bisa hidup bebas, lebih susah loh. Dia gak nyampe ke sana. Dia ndak tahu. Kalau dia tahu, mungkin dia gak melakukan itu. Orang yang memperkosa misalnya, loh, dia mikir, wah dengan tak perkosa enak aku dapat tahu rasanya. Loh, dia nggak paham rasamu yang cuma berapa, kamu kuatnya berapa? Kuat. Yalah, gak ngono, levelmu menit apa detik? Iya, apa jam, apa hari? Jadi hanya beberapa detik itu nikmat, bukan bahagia. Nikmat beberapa detik itu. Taruhannya sangat besar, rusaknya sangat panjang. Maka sebenarnya kamu nggak tahu resikonya, nggak ngerti resikonya, kamu nggak sadar melakukan itu. Jadi katanya Plato, nggak ada orang jahat, yang ada orang nggak ngerti. Maka nanti katanya Plato, konsekuensinya apa? Orang itu kalau dia ngerti dan tahu, pasti baik. Itulah maka kuncinya sejak awal tadi Plato bilang logos, logos, logos yang harus nyetir. Semakin kamu paham bahwa itu ngerusak dirimu, semakin kamu tidak melakukan itu. Jadi orang jahat itu tidak ada. Yang ada orang yang tidak tahu. Nah itu rumusnya Plato. Jadi maka kamu nggak perlu nyalah-nyalahin orang kalau ada jatuh, dia tidak tahu. Berilah dia tahu resikonya, dampaknya. Karena nggak ada orang yang nyari susah untuk dirinya sendiri minimal. Terus akhirnya apa? Kalau sudah harmonis, sudah adil, sudah beres jiwanya, maka kamu bahagia. Kalau sudah bahagia, kenapa sih? Kalau sudah bahagia, kita akan eudaimon. Eudaimon. Makanya filsafat kebahagiaannya Plato kan disebut eudaimonia. Jadi daimon itu apa? Intelek, akal, atau sesuatu yang bercorak ketuhanan. Jadi tujuan hidup kita, begitu kita bahagia seperti rumusnya Plato tadi, saat itu juga sebenarnya kita sedang dekat, serupa, mirip dengan yang ilahi.
Itu yang tadi digambarkan keretanya terbang ke atas, maka dia dekat. Ya kalau kita berarti takholak bi ahlakillah, maka kita bahagia dan dekat sama Allah. Kita mirip sama yang spiritual, yang sejati, yaitu Allah. Ya kalau bahasanya sana daimon, atau daimon itu intelektual murni, coraknya ketuhanan. Jadi kalau akal kita nyetir bagian-bagian jiwa tadi secara optimal, maka kita akan bahagia. Begitu kita bahagia dengan rumusnya tadi, saat itu juga sebenarnya kita sedang mirip dengan Allah. Kita dekat dengan yang ilahi. Oke, jadi ujungnya teorinya Plato menunjukkan sebenarnya dia banyak terpengaruh oleh tradisi spiritualitas, bahwa bahagia di dunia itu otomatis kamu bahagia di akhirat. Jadi dia bukan dua hal yang berbeda. Jadi tidak ada ceritanya orang senang di dunia saja akhiratnya susah, tidak mungkin. Kalau nikmat iya, tapi kalau bahagia tidak. Begitu orang bahagia di dunia, otomatis dia akan bahagia di akhirat. Karena jalan untuk bahagia itu jalan menaklukkan jiwa lewat rasio. Itu rumusnya Plato. Jadi tidak ada orang bahagia orang jahat itu bahagia di dunia, di akhirat nanti susah. Tidak. Orang jahat yang kacau, yang tidak tahu tadi, ya dia susah di dunia sebenarnya, dan di akhirat juga akan susah. Yang bahagia di dunia, di akhirat juga akan bahagia. Itu rumusnya Plato. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wallahu a'lam bis-shawab. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.